Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para pejuang UTBK SBMPTN 2022. Di video kali ini kita akan bahas soal TPS, tipe kuantitatif. Tentunya kita lihat dari soal-soal UTBK sebelumnya ya. Nah, di sini kita akan lanjutkan part yang kemarin loh, yang dari kemarin itu baru sampai dengan 23 ya teman-teman semua. Jadi banyak yang requestnya itu tidak satu video satu soal gitu katanya. Jadi satu video itu beberapa soal. Jadi saya akan lanjutkan video ini ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung aja tanpa berlama-lama. Nah, di sini juga teman-teman itu requestnya yang soalnya nanti di video ini harus ada satu soal yang harus dikerjain gitu. Nanti di video selanjutnya ya kita bahas gitu kan. Nah, ini juga adalah soal di video terakhir kemarin teman-teman. Kalau nggak salah ada di kanan atas ini ya. Nah, ini soalnya kan. Rumus umum dari barisan aritmatika negatif 8, 0, 8, 16. Nah, di sini cara pengerjaannya. Kemarin itu kan udah saya ajarkan ya teman-teman. Jadi UN itu adalah BN plus titik-titik, ya enggak? Nah, jadi kita hanya mencari B-nya aja. Berapa sih negatif 8 ke 0 itu kan plus 8 ya. 0 ke 8 plus 8. Nah, jadi bedanya itu adalah 8. Sehingga di sini kita punya UN itu sama dengan 8N. Nah, ditambah atau dikurang ya bebas, nanti kita lihat. 8 ya, ditambah berapa sih biar dapat negatif 8 ini? U1-nya negatif 8 ya. Berapa sih 8 itu harus ditambah dengan negatif 16. Paham sampai sini? Karena negatif 16 tambah 8 itu negatif 8. Berarti UN-nya udah dapet deh. 8N negatif 16. Oke, sesimpel itu ya. Yang Nah, gitu teman-teman semua ya. Oke, kita lanjut ke nomor 23. Nah, ini menarik teman-teman untuk soal nomor 23. Jadi di sini itu sebenarnya soal tentang fungsi. Tapi teman-teman harus bisa ya. Ini maksudnya gimana sih gitu kan. Nah, ayo kita bahas teman-teman semua. Fx adalah Fx plus 2. F6-nya adalah aku lulus UTBK, maka F 2022 jawabannya apa sih gitu kan. Nah, untuk fungsi saya akan analogikan gini. Misalnya kita memiliki sebuah fungsi Fx ya, yang sama dengan dia itu X plus 2 ya, kita samain aja. Berarti kalau kita mau F kotak ya teman-teman semua, ya udah jadi kotak plus 2, oke? Nah, berarti kalau kita mau F segitiga, ya udah jadi segitiga plus 2. Nah, maksudnya apa? Jadi, kalau misalnya kita mau F kotak, ya X-nya ganti jadi kotak. Kalau mau segitiga, X-nya ganti segitiga. Nah, tapi karena kita memiliki F6 ya, ya udah kita sesuai minat aja, sesuai yang diminta. Nah, kenapa harus kotak? Kenapa harus segitiga? Ya, kenapa harus 6? Ya, orang saya punyanya F6 gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi di sini 6. Oke, sorry boy, ini ada F-nya ya. F berarti gini kan. Oke, gitulah ya. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Berarti di sini kita punya F berapa? 6 ditambah 2. Oke, gitu ya. Berarti F6 itu akan sama dengan F8. Paham sampai sini? 6 tambah 2 kan 8. Nah, sedangkan kita punya F6, dia itu hasilnya adalah aku lulus UTBK. Nah, aku lulus UTBK. Nah, dia adalah F sama dengan juga F8. Nah, kita lanjutkan lagi karena kita punyanya F8 sekarang. Ya udah, sekarang mau F8 nih. F8 sama dengan berarti F 8 tambah 2, langsung aja lah ya, F10 atau tulis DF 8 tambah 2 gitu ya. Berarti F8-nya adalah aku lulus UTBK, saya singkat aja, aku lulus UTBK yang sama dengan F10. Nah, teman-teman di sini tuh udah berpola teman-teman ya. Polanya itu genap, nanti ketemu lagi F12, kemudian F 2020, pasti ketemu di bawah itu F 2022 ya. Jadi udah berpola, polanya itu pasti genap.
Berarti F 2022 itu adalah jawabannya aku lulus UTBK gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, oke, paham sampai sini ya? Mantap. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. 24. Nah, untuk soal kayak gini, ini ya Allah teman-teman semua, ini harus bisa ya. Kalau soalnya itu kayak gini, kita lihat. Yang ditanya apa sih? C per B, oke? Nah, tapi yang kita punya A per B 3/6, C per A sama dengan 5/9. Nah, karena tulis deh. A per B ya, sama dengan 3/6. Terus kita juga punya C per A sama dengan 5/9. Nah, kita harus bisa menyamakan angka A-nya ya, huruf A-nya. Karena di sini A-nya 3, di sini A-nya 9. Berarti yang paling memungkinkan itu 3-nya kita rubah jadi 9. Oh, betul sekali, kali 3. Oh, kalau atas kali 3, bawah juga kali 3 dong. Gitu dong ya. Berarti kita punya perbandingan yang baru itu adalah 9/18. Oke, sama sini paham ya? Jadi A-nya 9, di sini juga A-nya 9. Berarti udah bisa dibandingin. B-nya adalah 18, C-nya /5. Sehingga kalau yang ditanya C per B, di mana C-nya adalah 5 dan B-nya adalah 18. Gitu ya. Sesimpel itu teman-teman ya. 5/18 yang A. Jadi syaratnya dia bisa dibandingkan harus ada yang sama. Ini A-nya udah sama 99, berarti dia bisa dibandingin gitu ya. Next kita ke nomor 25. Nah, jika diketahui X tidak boleh 0 dan X tidak boleh 3, maka nilai dari perkalian ini dengan itu. Untuk perkalian aljabar ya teman-teman semua, kita bisa menuliskannya sebagai berikut nih. Kali aja di dalam kurung kali ya, jadi 2X per X min 3. Nah, kalau dia perkalian tinggal bawah kali bawah, atas kali bawah ya teman-teman semua ya. Oke, langsung aja nih kali pelangi aja boy. Nah, gitu ya. Oke. Berarti 5X kali 2X itu adalah 10X kuadrat. 15X dikali 2 adalah 30, ada negatif, berarti negatif 30X. Di sininya boleh kita, sebenarnya dicoret-coret aja ya. Tapi gak apa-apa deh ya, karena kita lagi belajar. Di sini bisa kita tulisnya X, kemudian X min 3. Gak apa-apa dong. Nah, berarti biar dapat muncul X min 3, 10-nya keluar deh sama X. 10 keluar sama X, berarti 10 kali X, 10X kali minus 3. Oke ya, jadi di sini X dikali X min 3. Bisa dicoret X min 3-nya, juga X-nya bisa dicoret. Dapatlah dia nilainya 10 ya. A. Ternyata simple banget ya teman-teman saya. Oke, lanjut nomor 26. Nah, ini teman-teman semua ya, soal tipe UTBK ya. Diberikan 4 buah data, berapakah jumlah nilai terbesar dan terkecil? Oke, teman-teman semua, pertanyaannya adalah berapakah jumlah nilai terbesar dan nilai terkecil? Jadi, nilai terbesarnya berapa, nilai terkecilnya berapa, dijumlahkan gitu ya. Kita punya informasi yang pertama, kuartil satunya 20 dan mediannya 10. Apakah pernyataan 2 ini memenuhi untuk menjawab soal gitu kan? Kita harus cek satu-satu ya. Nah, yang pertama informasi dasarnya itu yang kita punya adalah diberikan 4 buah data. Misalkan kita datanya A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Oke, kita misalkan yang terkecilnya adalah A dan yang terbesarnya adalah D. Udah ya, ini udah berurutan misalnya ya. Jadi kita harus menentukan nilai A juga nilai D biar dapat nilai terkecil dan nilai terbesar dijumlahkan. Nah, dengan apa? Ya tentu dengan bantuan pernyataan pertama. Pernyataan pertama kita memiliki kuartil 1 itu sama dengan 20. Oke teman-teman, definisi dari kuartil itu ada yang tahu nggak? Atau masih lupa? Oh, masih lupa kayaknya ya. Jadi kuartil itu ngebagi data menjadi 4. Oke, B, C, D. Berarti kalau dia menjadi 4, tentu batasnya ada 3 ya.
Nah, disinilah karena dia ini kita tulisnya tengah-tengahnya dulu deh. Ini kan tengah-tengah ya. Nah, inilah namanya Q2. Oke, gini aja deh. Nah, karena dia ngebagi 2, berarti dia Q2. Nah, di sini itu, tengah-tengah dari sini, dia itu Q1. Ya. Jadi, antara ini dengan ini itu adalah Q1. Berarti dari sini ke sini, ini adalah Q3. Nah, berarti Q1 itu didapat dari, ya. Q1 didapat dari A ditambah B dibagi 2, ya. Karena tengah-tengah kan. Kalau Q2 itu didapat dari B ditambah C dibagi 2. Berarti Q1-nya kita punya 20 sama dengan A ditambah B dibagi 2. Nah, berarti A ditambah B-nya adalah 40. Oke, paham sampai sini ya? Nah, kalau A ditambah B-nya 40, berarti kita punya juga... Enggak, gini dulu. A ditambah B 40. Ini bisa dijumlahin. Apakah kita dapat D? Ya, nggak bisa lah gitu ya. Karena C juga kita nggak tahu berapa kan. Nah, berarti di sini dapat disimpulkan... Kenapa, boy? Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa pernyataan 1 belum cukup ya. Saya tulisnya silang aja. Nah, kalau dia pernyataan 1 belum cukup, berarti kita harus cek nih pernyataan keduanya, boy. Ya. Jadi, pernyataan kedua itu adalah median. Ternyata mediannya itu sama dengan 10. Nah, di mana median itu kan nilai tengah ya. Atau bisa disebut juga dia Q2, cuy. Jadi, saya akan ingat-ingat teman-teman. Q2 itu sama dengan median. Di mana Q2 itu adalah apa tadi? Ini ya, B ditambah C dibagi 2. B ditambah C dibagi 2 yang sama dengan 10. Berarti ini sama aja kayak tadi ya. Berarti di sini B ditambah C sama dengan 20. Oke? Nah, di sini informasi ini dulu nih, jangan digabung ya. B ditambah C nih, ini B ditambah C. Udah dapat misalnya 20. Apakah kita dapat D, dapat A? Ya gak bisa lah. Gak bisa teman-teman semua. Kecuali di sini ada sama dengan. Nah, bisa dapat tuh nilai terbesar dan terkecil. Nah, ini berarti belum cukup juga. Nah, lalu gimana? Apakah jawabannya E? E itu kan pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab. Belum tentu. Kita harus mengecek dulu. Pakai yang ketiga. Bukan pernyataan 3 ya. Yang ketiga itu digabung ya. Digabung. Jadi, antara pernyataan 1 dan pernyataan 2 digabung. Nah, pernyataan 1 kita punya A ditambah B sama dengan 40. Oke, di sini kita tulis ya. A ditambah B sama dengan 40. Kemudian kita punya juga B ditambah C sama dengan 20 juga. Nah, berarti di sini kalau misalnya kita eliminasi, didapatlah A min C. Tentu di sini kita nggak bakal nemu nilai D. Oke, teman-teman, karena di sini A min C terus diapain lagi? Nah, walaupun digabung, dia tidak cukup, teman-teman semua ya. Berarti jawabannya benar banget, yang E ya. Kalau teman-teman udah pernyataan 1 nggak cukup, terus cek juga pernyataan 2 nggak cukup, terus digabung nggak cukup juga. Nah, berarti jawabannya adalah E, gitu ya. Nah, tapi kalau digabung ternyata cukup untuk menjawab, berarti jawabannya C, gitu. Oke? Udah beres. Nah, kita udah beres nih untuk soal tipe kayak gini. Kayaknya nggak afdol nih kalau teman-teman tidak mencobanya sendiri ya. Nah, di sini saya akan kasih soal. Untuk soal latihan teman-teman nomor 27. Tipenya sama kayak yang tadi. Silahkan teman-teman kerjakan dan tulis hasilnya di kolom komentar. Oke? Saya tunggu ya teman-teman untuk hasilnya di kolom komentar ya. Di sini saya akan cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat terus. Semoga teman-teman masuk PTN yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.